Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar guru sekumpul kaum muslimin ya. Dan seperti yang kita ketahui, banyak sekali video-video dari Pak Sekumpul yang isinya ya, hanya dongengan-dongengan khurafat kaum muslimin ya. Menyatakan dirinya ketika datang ke makam Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW kuburannya kemudian berguncang. Setelah berguncang, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar, kemudian mencium lututnya. Itu yang paling viral lah kaum muslimin ya. Video dari Pak Sekumpul yang paling viral. Dan yang seperti itu ya, dibantah oleh para asatidz salafi, dibantah oleh orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi. Karena mustahil Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau ya, ketika beliau sudah wafat, kemudian beliau bangkit untuk menemui seseorang ya. Kalaulah Nabi Muhammad SAW bisa bangkit dari makamnya menemui seseorang, tentu yang akan ditemui oleh Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu adalah istri dan anak beliau, kemudian para sahabat, kemudian orang-orang yang jelas-jelas soleh, yang tidak diragukan lagi kesolehan mereka ya, para imam madhab, para imam ahli hadis. Tentu mereka lebih utama, lebih dahulu ditemui oleh Nabi Muhammad SAW daripada Sekumpul ya. Sementara kita tidak mendengar kisah-kisah bahwa Nabi Muhammad SAW menemui Aisyah, menemui Fatimah, menemui cucunya, menemui sahabatnya, menemui para imam ahli hadis. Nggak pernah ketika mereka datang ke makam Nabi Muhammad SAW, kemudian makam Nabi Muhammad SAW berguncang, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan. Nggak pernah ada kisah-kisah yang seperti itu kaum muslimin. Itu kisah-kisah khurafat ya. Dan ya seperti kita ketahui kaum muslimin ya, dakwah salafi itu menentang yang namanya tahayul, bid'ah, dan khurafat ya. Makanya tidak heran ketika ada orang-orang yang sekarang ini membantah khurafat guru Sekumpul, kemudian keluarlah para pembela-pembela Sekumpul yang menyebut Wahabi. Ternyata memang dari guru Sekumpul sendiri semasa hidupnya sudah ikut memerangi orang yang disebut Wahabi. Guru Sekumpul itu ternyata pembenci Wahabi ya. Di dalam sebuah video ya, guru Sekumpul sudah menyebut Wahabi. Karena Wahabi orang-orang tidak percaya lagi dengan karomah wali. Padahal Wahabi percaya ada karomah wali. Yang nggak percaya itu karomah gedabrus dari orang-orang seperti Sekumpul ini ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Misalnya lawan wali-wali percaya, lawan karamat percaya. Gara-gara sekolah Wahabi, percaya lawan wali, percaya lawan karamat. Anti wali, anti karamat. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa memusuhi waliku, imannya dicabut. Anti wali, anti keramat katanya. Barang siapa musuh waliku, maka imannya dicabut. Ternyata Abah Guru Sekumpul semasa hidupnya juga pernah menyebut kata Wahabi. Dan ini di depan jamaahnya. Beliau berusaha yaitu menjelaskan kepada jamaahnya, yaitu ada satu kelompok yang sangat membenci atau tidak suka terhadap wali-wali Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan di situ yaitu Wahabi. Bahkan di situ beliau menyebutkan gara-gara sekolah Wahabi, maka banyak orang yang tidak mempercayai kepada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Teman-teman perlu tahu, ini adalah sebuah branding yang berusaha dibangun oleh Abah Guru Sekumpul agar terus yaitu mempercayai yaitu yang disebut versi beliau adalah seorang wali. Padahal teman-teman, tidak ada kaum muslimin satupun yang tidak mempercayai tentang adanya wali Allah Azza wa Jalla. Namun versi kita berbeda dengan versi yang disebutkan oleh Abah Guru Sekumpul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tegaskan lagi, memang musuh para pecinta tahayul, bid'ah, dan khurafat itu ya Wahabi. Karena Wahabi yang paling tidak percaya dengan keyakinan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Masa
waliullah pamer kalau dirinya wali. Dirinya punya karomah. Pamer kalau dirinya didatangi Nabi, dicium lututnya. Apalagi berani mengklaim dirinya masuk surga. Itu wali bohong. Bohong itu. Dan liciknya, orang-orang seperti itu, ketika orang-orang yang disebut Wahabi itu tidak mempercayai mereka, tidak mempercayai klaim mereka tersebut, mereka kemudian memframing, mengatakan bahwa Wahabi tidak percaya adanya wali, tidak percaya adanya karomah, anti wali, anti karomah. Itu ungkapan-ungkapan licik untuk memframing agar orang-orang yang disebut Wahabi itu dijauhi. Karena mereka tidak percaya adanya waliullah, tidak percaya adanya karomah. Padahal orang-orang Wahabi lah yang mengajak kaum muslimin ini untuk cerdas, untuk kritis. Tidak mudah percaya begitu saja klaim-klaim orang-orang yang seperti itu. Wali masih merokok. Wali berani buka pempes di hadapan jamaah. Wali apa itu? Kalau wali murid, iya. Wali murid. Kita bukan tidak percaya adanya wali. Bukan tidak percaya. Bahkan sangat percaya. Sangat percaya bahwa waliullah itu ada. Dan banyak. Akan tetapi sesuai dengan Al-Quran. Ya, yang sesuai dikatakan oleh Al-Quran. Siapa waliullah itu? Dan kami mengatakan bahwa waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu sesuai dengan Al-Quran. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka semuanya wali Allah. Dan yang memerangi mereka, memerangi orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka hakikatnya mereka memerangi Allah. Karena apa? Karena seorang yang beriman dan bertakwa, itu haram untuk diganggu. Diganggu kehormatannya, diganggu hartanya, apalagi darah dan nyawanya. Memerangi mereka itu artinya memerangi Allah. Melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memerangi waliku, memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada mereka. Itu. Dan semua orang yang beriman dan bertakwa, itu semuanya wali Allah. Hanya saja tingkatan ketakwaan mereka berbeda-beda. Yang paling tinggi kewaliannya itu adalah para nabi, kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulama yang mengikuti mereka, seperti Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabrani, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya itu adalah waliullah. Waliullah yang sejati. Dan mustahil seorang itu bisa menjadi wali tanpa perantara mereka. Mustahil. Karena mereka itulah wali-wali yang sejati. Yang dapat melahirkan wali-wali berikutnya. Karomah beliau apa? Ada. Apakah beliau tidak memiliki karomah? Memiliki. Karomah mereka rahimallah adalah yang masih ada sampai saat ini, yaitu ilmu-ilmu mereka, kitab-kitab mereka. Itu karomah mereka, bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi kaum muslimin. Bukan bermanfaat karena kuburan mereka ramai, kemudian para pedagang bisa makan dari berjualan di kuburan, berjualan bunga, berjualan apapun di kuburan. Bukan. Karomah mereka itu adalah mereka itu bisa menebarkan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana buruk, mana baik. Itu dari mereka. Mengetahui mana surga, mana neraka. Dari mereka. Itu karomah yang paling utama yang mereka miliki. Kita bayangkan betapa banyaknya amal soleh mereka rahimallah. Para sahabat radhiyallahu an, para ulama rahimallah, umat muslim di seluruh dunia, dari generasi ke generasi, mereka mengenal syariat Islam dari mereka rahimallah. Dari para ulama. Itu karomah. Itu karomah yang pasti. Bukan seperti klaim-klaim
Wali-wali apa itu? Yang dibesar-besarkan bukan ilmu, tapi klaim-klaim mereka yang dibesar-besarkan. Mengklaim bisa membelah diri menjadi 3. Mengklaim Nabi mencium lututnya. Mengklaim dirinya bisa memadamkan api neraka hanya dengan jari kelingking. Apalagi mengklaim kalau ada orang yang pernah melihatnya pasti masuk surga. Mengklaim bisa terbang. Wali apa itu? Kalau kitab-kitab Anda, kitab-kitab wali tersebut isinya mengajarkan apa yang diajarkan Nabi, mengajak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi. Ya, manusia mengenal tauhid dan syirik, mengenal halal dan haram, mengenal baik dan buruk melalui kitab-kitab mereka, maka dia wali. Maka dia wali. Para imam mazhab, para imam ahli hadis, mereka tidak pernah mengklaim diri mereka itu sebagai wali. Apalagi mengklaim diri mereka pasti masuk surga. Tidak mungkin. Orang yang alim, para ulama, justru rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi. Sehingga mustahil mereka dengan percaya dirinya mengaku bahwa mereka pasti masuk surga. Apalagi memproklamirkan, mengatakan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka pasti masuk surga. Mustahil. Mustahil. Apalagi mengatakan orang yang pernah melihat orang yang melihat dirinya maka pasti masuk surga. Mengklaim Rasulullah mendatanginya, kemudian mencium lututnya, kemudian mengajarkan amaliyah-amaliyah baru, menyampaikan hadis-hadis yang baru. Itu klaim-klaim wali bohong. Bohong. Dan kami tekankan lagi bahwa waliullah itu ada. Dan banyak. Karena setiap orang yang beriman dan bertakwa, mereka adalah waliullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan ingatlah sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah waliullah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.